Geger warga temukan mayat pria terjerat kawat di leher. Polisi bongkar makam korban dugaan pembunuhan di tambang emas. Polisi tangkap pelaku mutilasi motor curian. Amankan 16 motor, Polres Pandeglang gulung komplotan curanmor. Pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal untuk Anda. Kita awali informasinya pemirsa, di mana warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang bayi di area pemakaman umum Islam Susukan, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis siang 18 Juni 2026. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan terbungkus plastik hitam. Penemuan jasad bayi ini bermula saat seorang warga mencium bau menyengat dari area pemakaman pada pagi hari. Karena curiga dengan sumber bau tersebut, warga kemudian melakukan pengecekan dan menemukan sebuah bungkus plastik hitam yang tergeletak di lokasi pemakaman. Setelah didekati, warga terkejut karena di dalam bungkus plastik tersebut terdapat jasad seorang bayi. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Ketua RW dan diteruskan ke Kabin Kaptimnas serta pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sekitar pukul 9 pagi, petugas dari Polsek Ciracas bersama tim identifikasi datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan evakuasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan sudah meninggal dunia sejak 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Kondisi jasad sudah membusuk, mengeluarkan bau menyengat dan dikerumuni lalat saat ditemukan warga. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga membuang bayi tersebut. Saya itu ditelepon dari warga kami sekitar pukul setengah 9, ya, bahwa ada mayat bayi di makam Kelurahan Susukan. Ya, lalu dari warga tersebut izin untuk melaporkan ke Bimas kami, Bimas Pol. Ya, silakan untuk telepon, nanti saya mengarah ke lokasi. Ya, setelah saya merapat kurang lebih pukul 9, Pak Bimas sudah dengan warga, dengan dari Polsek sudah di lokasi untuk pengecekan bayi tersebut. Ya, bayi tersebut sudah kurang lebih itu hampir 2-3 hari ya, karena sudah membusuk, sudah berbau, sudah dikerubungin lalat. Pihak RW bersama pengurus lingkungan juga akan melakukan pendataan dan koordinasi dengan para ketua RT untuk mencari informasi yang dapat membantu proses penyelidikan polisi. Warga berharap pelaku yang membuang bayi tersebut dapat segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta Timur, Nandityo Sinpo TV melaporkan. Dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulur Selatan, Provinsi Sumatera Selatan digegerkan peristiwa tragis. Seorang guru SD berinisial S meninggal dunia setelah diduga ditikam oleh murid siswi SMP berinisial Y 16 tahun yang masih berstatus anak di bawah umur. Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan perumahan sekolah di Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Peristiwa itu berawal saat korban diduga memergoki pelaku berada di dalam rumahnya saat melakukan pencurian. Saat terpergok, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari area dapur rumah korban dan melakukan penyerangan. Korban mengalami luka serius di bagian perut dan sempat mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat. Kondisinya kemudian dirujuk ke RSUD Muara II sebelum akhirnya mendapat penanganan lanjutan di Rumah Sakit Musi Medika Cendika, Palembang. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari, korban dinyatakan meninggal dunia. Sekolah pelaku berdekatan dengan perumahan korban. Saat jam istirahat sekolah, pelaku menyelinap ke perumahan korban. Pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di rumah korban. Oh, rumah kamu deketan? Jauhan. Nah, kok bisa kau masuk ke rumah itu? Kan karena itu sekolahnya dekatan sama SD. Aku tuh udah istirahat. SD itu belum. Ibu tuh posisinya di kantor.
Oh, itu tuh rumahnya di dekat kantor SD itulah. Di dalam Perumahan ini? sekolah, Iya, dalam lingkungan sekolah. Sekolah kau di situ lah, sekolah kau. Iya, di apa? Ini kan lapangan SD, lapangan umum, lapangan SMP. Oh, jadi kau ke rumah dia lah pernah ngambil yang ketiga kalinya ini kau maling ya? Ngapa? Untuk apa duitnya? Kau aku guna untuk apa? Untuk aku gunakan untuk beli pena, soalnya pena itu cepat habis menggunakan pena. Ay, kau aja. Tersangka mengaku uang yang ia curi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pisau yang juga digunakan untuk menikam merupakan pisau yang diambil dari dapur rumah korban. Terkait dengan ungkap kasus yang mana kejadian penikaman seorang murid kepada gurunya, di mana kami dapat jelaskan, yaitu pada saat guru ini tidak ada di sekolah, si murid ini kebetulan rumah si korban ataupun guru ini berada di sekitaran sekolah, dan pada saat kelas sedang kosong, si murid ini, si siswi memasuki rumah korban, dan kebetulan pada saat itu mau mengambil sesuatu ataupun barang di rumah korban. Akan tetapi datanglah si pemilik rumah, yaitu si korban sendiri ataupun guru dari murid ini, memergoki kejadian tersebut karena panik. Si tersangka mengambil pisau dapur dan akhirnya menusuk korban satu kali di bagian perut, dan setelah itu lari. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan petugas dan dibawa ke Polres Oku Selatan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Lantaran sakit hati di PHK dari pekerjaannya, seorang mantan karyawan gudang buah nekat membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Serang, Banten. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, pelaku berhasil menggodol uang tunai sebesar 3 miliar rupiah. Inilah detik-detik saat petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Kopo bersama tim Resmo Polres Serang meringkus tersangka berinisial SA, membobol rumah milik Sumalia, warga desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Usai jadi buronan selama 2 pekan, tersangka SA yang berusia 29 tahun ini tak berkutik saat disergap petugas pada Selasa malam 16 Juni 2026. Polisi juga berhasil menangkap 2 rekan pelaku, yakni AR 28 tahun dan AH 29 tahun di wilayah Kopo Serang serta Maja Kabupaten Lebak. Saat integrasi, tersangka SA kemudian menunjukkan tempat persembunyian uang hasil curiannya di sebuah kandang ayam di belakang rumah pelaku. Tak hanya di kandang ayam, petugas juga yang melakukan penggeledahan di dalam kamar menemukan tumpukan sejumlah uang tunai yang disimpan di dalam lemari pakaian. Tersangka SA mengaku nekat melakukan aksi pencurian karena sakit hati kepada mantan bosnya usai di PHK secara sepihak dari pekerjaannya sebagai karyawan gudang buah ekspor impor di Jakarta. Karena sudah mengetahui situasi rumah korban, pelaku kemudian menyusun rencana matang. Pelaku masuk seorang diri dengan cara memanjat atap rumah dan menjebol plafon kamar korban saat kondisi rumah sedang sepi. Dari total uang 3 miliar rupiah yang digasak, para pelaku sudah membagi rata dan juga sebagiannya telah dibelikan kendaraan baru. Petugas menyita sisa uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, serta 1 unit mobil pick-up dan 2 unit sepeda motor baru. Sakit hati, SA mencuri di rumah mantan bos di Kecamatan Kopo. Pelaku melakukan pencurian tersebut bersama dua temannya, namun dengan peran yang berbeda. Yang masuk ke dalam rumah korban yaitu saudara A, yang 2 orang tersangka lainnya membantu proses sebelum terjadinya pencurian tersebut. Pelaku setelah melakukan pencurian dan mendapatkan kurang lebih hasil curian 3 miliar rupiah untuk barang bukti yang diamankan, uang sisa yang kita amankan kurang lebih 1,1 M, 1 unit mobil losbak, 1 unit motor PCX warna putih, 1 unit motor ereking. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna memburu adanya keterlibatan pihak lain. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Kopo dan terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. 1 dari 4 pelaku utama sindikat spesialis pencuri aki mesin alat berat berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Jawilan, Serang, Banten.
Komplotan pelaku yang berjumlah 4 orang ini nekat mengancam dan melumpuhkan satpam yang sedang berjaga menggunakan senjata tajam jenis golok. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Dengan jelas terekam 3 pelaku tampak menerobos masuk ke dalam area gudang pabrik. Sementara 1 pelaku lainnya bersiaga di luar pagar pabrik guna memantau situasi lingkungan sekitar. Dalam rekaman tersebut, seorang pelaku terlihat menghunuskan senjata tajam jenis golok kepada petugas keamanan. Sementara 2 pelaku lainnya berbagi tugas mencari alokasi penyimpanan aki seperti di dalam gudang maupun yang masih terpasang di unit kendaraan alat berat. Mereka beroperasi pada malam hingga pagi dini hari. Bermodalkan rekaman CCTV dan laporan petugas satpam yang menjadi korban, unit Reskrim Polsek Jawilan langsung bergerak cepat. Hasilnya 1 pelaku utama berhasil ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya di wilayah Kecamatan Kopo. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti 2 buah aki alat berat, 1 unit gawai milik korban, 2 batang pipa besi modifikasi, serta sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Kami dari unit Reskrim Polsek Jawilan melakukan penindakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, di mana lokasi pencuriannya terdapat di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan. Pelaku bekerja berdasarkan informasi dan hasil rekaman CCTV, itu berjumlah 4 orang. Yang kita amankan ini berinisial S, di mana S ini berbagi peran dengan 3 pelaku lainnya. S yang melakukan pengancaman terhadap security menggunakan senjata tajam, dan 3 orang pelaku lainnya melakukan eksekusi untuk pencurian aki pada alat berat dan kendaraan-kendaraan truk atau sumbu 3. Untuk modusnya, ini dilakukan kegiatan pada perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki alat berat dan truk-truk atau dengan aki yang cukup besar, sehingga pelaku bekerja dengan rekan-rekannya melakukan pengancaman terhadap tenaga security, dan yang lainnya melakukan pencurian berupa aki dan handphone milik security yang kita amankan di lokasi. Saat ini unit Reskrim Polsek Jawilan masih melakukan pengejaran intensif terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Atas perbuatannya, tersangka yang berhasil ditangkap kini dijebloskan ke sel tahanan dan terancam dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Lapas Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya temuan narkoba jenis sabu yang ditempel di belakang layang-layang. Diduga sabu seberat 1,4 gram itu hendak diselundupkan ke dalam lapas dengan modus baru. Kasus yang kini sedang didalami Satres Narkoba Polres Kuningan. Satres Narkoba Polres Kuningan tengah melakukan pendalaman kasus terkait temuan narkoba jenis sabu yang menempel di sebuah layang-layang kecil. Kronologis bermula ketika petugas mendapat laporan dari pihak lapas Kuningan terkait adanya barang yang mencurigakan. Polisi pun langsung mendatangi pelaporan untuk melakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan awal, 2 paket sabu dengan berat 1,4 gram tersebut hendak diselundupkan ke dalam lapas Kuningan dengan cara menempelkan barang bukti di belakang layang-layang. Untuk menyamarkannya, paket sabu itu ditutup dengan solatif kecil berwarna hitam. Guna mengungkap kasus dengan modus baru ini, polisi tengah melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melibatkan petugas lapas. Ya, jadi benar kami dari jajaran Polres Kuningan melalui Sat Narkoba Polres Kuningan kita menerima pelimpahan dugaan barang bukti narkoba dari pihak Lapas Kuningan, di mana 2 paket sabu-sabu yang dimana kita duga ini merupakan sabu-sabu itu diselipkan di layangan yang mana merupakan modus baru yang ada di Kabupaten Kuningan. Dari Kuningan, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat kepolisian Resort Pandeglang, Banten berhasil mengungkap komplotan besar kasus pencurian kendaraan bermotor dan menyita belasan sepeda motor yang diduga kuat merupakan hasil tindak kejahatan. Sebanyak 16 unit kendaraan roda 2 hasil kejahatan berhasil diamankan petugas kepolisian usai pengungkapan kasus sindikat pencurian kendaraan bermotor. Belasan motor tersebut diduga berasal dari sejumlah aksi pencurian yang terjadi di berbagai titik lokasi di Kabupaten Pandeglang, Banten dalam beberapa bulan terakhir. Selain menyita barang bukti kendaraan, petugas Satreskrim juga turut mengamankan 8 orang tersangka. Mereka terdiri dari 3 eksekutor lapangan serta 5 orang penadah.
Masing-masing tersangka dengan berinisial W, H, RD, MB, dan U serta E. Dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, para pelaku diketahui menggunakan kunci khusus atau kunci TE untuk merusak sistem pengamanan kunci kontak kendaraan sebelum akhirnya menjual motor curian tersebut kepada penadah dengan harga jauh di bawah pasaran. Hingga kini seluruh barang bukti motor berbagai merek masih diamankan di Mapolres Pandeglang guna proses penyelidikan lanjutan. Atas perbuatannya, para pelaku utama dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara para penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Terungkap ada kurang lebih kita 16 kendaraan bermotor. Pengungkapan dari 6 LP yang melakukan polisi di sejumlah TKP kejadian yang berada di wilayah hukum Polres Pandeglang. Totalnya ada 6 TKP, yang pertama ada di Polsek wilayah Saketi, wilayah hukum Polsek Pandeglang, wilayah hukum Polsek Pandeglang ada 3 TKP, kemudian wilayah hukum Polsek Banjar, kemudian juga ada wilayah hukum Polsek Cadasari. Untuk itu, pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan roda 2 agar segera datang ke Mapolres Pandeglang. Warga diminta membawa dokumen resmi kepemilikan seperti STNK dan BPKB untuk melakukan proses pencocokan secara gratis. Kasus ini kini masih terus dikembangkan oleh Satreskrim Polres Pandeglang guna mengungkap jaringan dan sangkutan curanmor lain yang lebih luas. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pelaku eksibisionis terhadap 2 anak perempuan di bawah umur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap petugas kepolisian setelah aksinya viral di media sosial. Petugas juga mengamankan pakaian pelaku saat beraksi, sepeda motor, dan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Inilah rekaman video CCTV yang viral di media sosial saat pelaku eksibisionis berinisial IY, 27 tahun sedang mencari mangsa. Aksi ini dilakukan di Jalan Tamalate 3, Setapak 24, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada siang hari. Pelaku yang bukan warga setempat datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Ia tiba-tiba berhenti setelah melihat 2 anak perempuan di bawah umur yang menjadi targetnya. Pelaku kemudian turun dari sepeda motor lalu memanggil kedua korban sambil memegang dan juga memperlihatkan alat kelaminnya. Tidak hanya itu, pelaku yang diketahui masih lajang dan bekerja sebagai tukang cuci mobil ini melakukan aksi onani di hadapan korban yang ketakutan. Pelaku berdalih nekat melakukan aksinya untuk memenuhi hasrat seksual yang tidak terbendung setiap kali melihat anak perempuan di bawah umur. Tim dari Subdit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan bergerak cepat. Kurang dari 24 jam, polisi langsung meringkus pelaku di Jalan Tidung, Kota Makassar. Jadi kami amankan pelaku terkait dengan tindak pidana pornografi, memperlihatkan alat kelamin kepada anak kecil, anak di bawah umur. Jadi berawal dari viralnya rekaman CCTV terkait dengan perbuatan si pelaku memperlihatkan alat kelaminnya, sehingga kami bersama tim melakukan penyelidikan sehingga kami bisa amankan si pelaku ini di kediamannya. Modusnya seperti apa ini? Jadi kalau modus dia ini mengeluarkan alat kelaminnya untuk diperlihatkan, itu modusnya secara spontan untuk memenuhi hasrat seksualnya. Tapi dia sempat onani tapi tidak keluar dia punya sperma. Itu sasarannya memang ada di bawah umur atau seperti apa? Untuk saat ini korban yang kami dapat faktakan bahwa yang anak-anak umum. Iya, anak. Untuk tindak lanjutnya seperti apa? Selanjutnya kami akan melakukan penyidikan guna mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan. Kalau pengakuan sendiri Bang, apakah baru pertama kali atau sudah sering melakukan? Kalau dari keterangannya si terduga terlapor ini baru pertama kali. Untuk pelaku kami terapkan pasal pornografi 407 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan saat beraksi, 1 unit sepeda motor matic, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal tentang kesusilaan atau pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal.
Pemirsa, warga Tangerang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi bagian leher terjerat kawat di Taman Pramuka Jalan Dan Mogot, Kota Tangerang, Banten pada Rabu petang 17 Juni 2026. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah dalam keadaan membiru dengan wajah yang hancur. Sesosok mayat berjenis kelamin pria dengan kondisi bagian leher terjerat kawat ditemukan di Taman Pramuka, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu petang. Penemuan mayat membuat warga dan pengguna jalan geger karena mencium aroma tidak sedap dengan kondisi wajah mayat yang sudah hancur. Kasudin pedagang sekitar mengatakan mayat ditemukan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menghubungi petugas kepolisian. Menurutnya, sebelum mayat ditemukan tidak ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar lokasi. Penemuan mayat laki-laki, tapi wajahnya nggak jelas sudah. Kira-kira jam 4 lah. Jam 4. Terus aku lihat aja gitu. Takutnya kenal ada yang kenalin gitu. Tapi takutnya nggak kenal. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Itu perkiraan udah berapa lama, Pak? Ya kira-kira kayaknya 4 harian kali ya. Nah, ada yang bilang ada mayat gitu. Akhirnya aku penasaran. Aku sebagai pedagang. Pedagang di sekitar sini? Iya. Nggak nyium bau gitu, Pak? Kalau bau enggak lu, aku nggak nyium. Tapi kalau dari tempat saya mah nggak bau. Agak jauh ya berarti? Agak jauh ya. Ya kira-kira 20 meteran lah. Sementara itu, Kapolsek Tangerang AKP Suyatno mengatakan pihaknya telah mengevakuasi mayat yang diperkirakan sudah berada beberapa hari di tempat kejadian perkara. Jadi ada penemuan mayat seorang laki-laki yang dalam kondisi ada kawat yang menyatu ataupun mengikat dengan pagar pembatas adanya di Jalan Dan Mogot, tepatnya di Taman Pramuka. Kemudian untuk jenazah ataupun mayat seorang laki-laki mukanya sudah agak rusak, mungkin sudah beberapa hari. Bawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk dilakukan autopsi. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Satreskrim Polres Mandailing Natal membongkar makam dan melakukan otopsi terhadap jenazah Muhammad Solih di TPU Sukaramai 4, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Payabungan pada Rabu siang 17 Juni 2026. Petugas membongkar makam guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang diduga meninggal tidak wajar di kawasan tambang emas ilegal kilometer 2, Kecamatan Huta Bargot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Puluhan petugas kepolisian, tim forensik dan warga membadati tempat pemakaman umum Sukaramai 4 saat proses ekshumasi berlangsung. Makam Muhammad Solih dibongkar untuk keperluan otopsi sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pembunuhan yang terjadi di lokasi tambang emas ilegal di Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal. Polisi menyebut ekshumasi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah mengenai penyebab kematian korban dan memperkuat proses penyidikan. Kasus ini mencuat setelah istri korban, Rina Puspitayanti, melaporkan dugaan kejanggalan kematian suaminya ke Polres Mandailing Natal pada 21 Mei 2026 lalu. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka pada tubuh korban saat jenazah akan dimakamkan. Di antaranya, luka pada pergelangan tangan dan kerusakan parah pada bagian kaki kanan. Temuan itu memperkuat kecurigaan keluarga bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan dan bukan kecelakaan biasa di lokasi tambang emas. Polisi menegaskan hasil autopsi akan menjadi kunci untuk menentukan penyebab kematian serta mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Dari luka yang kami dapatkan dari almarhum suami saya, tangannya ini kan ini disayat, terus di sininya ini ada ini segempat. Ini yang segempat ini udah habis ini kulitnya. Terus ininya sebelah kanannya ini kayak ditokok sampai dirobek sampai tembus ini ke tulang. Dengan alat tajam. Ini juga disayat, ada bekas kayak dibor sampai bolong dia ininya, tembus dia urat nadinya, dua-duanya disayat. Terus jenazah almarhum suami kakak itu ditemukan di mana itu? Ditemukannya di dalam lubang. Lubang tambang apa? Lubang tambang, kilometer 2. Tambang emas ya? Tambang emas. Hingga kini penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
Sementara Polres Mandailing Natal menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jurnalis Info TV melaporkan. Tim Reskrim Polsek Talo menggerebek rumah yang diduga kuat menjadi tempat penampungan sepeda motor hasil curian. Polisi mengamankan seorang pelaku beserta 1 unit sepeda motor yang sudah dalam kondisi dibongkar. Aparat kepolisian Polsek Talo membongkar sebuah rumah yang diduga kuat menjadi tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan ARD, Munjung 2, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan warga yang juga mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan 1 unit sepeda motor Yamaha dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan juga nomor mesin, ternyata motor ini merupakan hasil curanmor di Kelurahan Anta, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Petugas mengamankan pelaku AR usia 29 tahun beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor Mio M3 ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku sengaja memotong dan juga mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas. Baik, berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai sebuah rumah yang di dalamnya ditemukan sepeda motor yang sudah dipreteli, menginformasikan kepada anggota Polsek Talo. Selanjutnya, tim Opsnal dari Polsek Talo mendatangi rumah tersebut dan ditemukan sepeda motor yang sudah dipreteli merek Mio M3, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata motor tersebut merupakan hasil curian yang TKP-nya berada di Kelurahan Tambangapa, Kecamatan Manggala, berdasarkan laporan polisi nomor 170 Romawi 5 tahun 2026. Pelaku yang diamankan adalah AR umur 29 tahun, kemudian barang bukti 1 unit sepeda motor merek Mio M3. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Manggala untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta dengan barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jurnalis Info TV melaporkan. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan 16 unit sepeda motor hasil curanmor. Polisi meringkus 8 orang tersangka yang diketahui tergabung dalam komplotan yang sama. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan 16 unit sepeda motor hasil tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor. Belasan kendaraan tersebut disita dari pengungkapan kasus di sejumlah tempat kejadian perkara. AKBP Diono menjelaskan ke-6 TKP tersebut tersebar di beberapa wilayah, antara lain di wilayah hukum Polsek Saketi, Polsek Banjar, Polsek Cadasari, dan 3 TKP di wilayah Polsek Pandeglang Kota. Dalam pengungkapan ini, polisi meringkus 8 orang tersangka yang diketahui tergabung dalam satu kelompok atau komplotan yang sama. 3 di antaranya merupakan residivis kambuhan. Selain itu, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap 1 pelaku hingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Bagi masyarakat yang merasa pernah kehilangan sepeda motor di wilayah-wilayah tersebut, Kapolres mengimbau untuk segera mendatangi Mapolres Pandeglang guna mengecek dan juga mengambil kendaraan mereka. Di sini pun kita melakukan tindak pidana pasal 477 KUHP dengan ancaman 9 tahun dan juga penada pasal 591 KUHP dengan ancaman 4 tahun. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini kerap menyasar rumah, toko hingga area publik dengan cara merusak pagar rumah dan juga menggunakan kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka yang ditahan bakal dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dengan pemberatan serta penadahan dengan ancaman hukuman penjara hingga 9 tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk seorang pria di wilayah Jakarta Timur yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis. Pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sedot WC di tiang maupun pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur.
Inilah pelaku pengedar narkoba berinisial RRM yang sudah menjadi target polisi. Akhirnya tak berkutik setelah diamankan di depan kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diperiksa, polisi menemukan sebuah plastik hitam dari tangan pelaku. Di dalam plastik itu, polisi menemukan narkoba jenis sabu. Penggeledahan tersebut berlanjut ke sebuah kontrakan yang pelaku tinggali. Dari penyisiran ini, polisi menemukan narkoba sabu, tembakau sintetis, sejumlah botol spray bibit sintetis. Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Gandhi Rezeki Sinaga mengatakan total barang bukti yang disita dari pelaku 1 klip plastik berisikan sabu dengan berat total 102,45 gram, 17 sedotan berisikan sabu, tembakau sintetis 15 gram, 6 botol spray bibit sintetis, 2 timbangan digital, 2 unit telepon genggam, serta sejumlah plastik klip yang diduga untuk mengemas narkoba. Selain itu, Gandhi menambahkan pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sedot WC di tiang maupun pohon di sepanjang jalan Cipayung, Jakarta Timur. Unit 1 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu sekitar pukul 21 WIB telah mengamankan 1 orang terduga pelaku tindak pidana narkoba dengan inisial RRM di daerah Cipayung, Jakarta Timur, telah berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 102 gram serta 6 botol spray untuk pembuatan tembakau sintetis serta 2 piece tembakau sintetis yang estimasinya sekitar 15 gram siap edar. Modus yang digunakan oleh tersangka menggunakan stiker sedot WC yang ditempel di tiang maupun pohon di sepanjang jalan di daerah Cipayung. Berikut barang bukti dan tersangka kami amankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Upaya penyelundupan ratusan ekor burung ke Pulau Jawa berhasil digagalkan petugas gabungan di Pelabuhan Bageni, Lampung. Dari 807 ekor burung yang diamankan, sebanyak 65 ekor merupakan satwa dilindungi dan kini telah dilepas liarkan ke habitat alaminya. Petugas gabungan menggagalkan pengiriman 807 ekor burung tanpa dokumen karantina di Pelabuhan Bakauheni. Burung-burung itu ditemukan tersembunyi di dalam kabin, atas kabin hingga sasis bawah kendaraan jasa pengiriman paket yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan, burung tersebut berasal dari Palembang dan akan dikirim ke Tangerang. Sebanyak 65 ekor diantaranya merupakan satwa dilindungi, diantaranya cicak daun dan serindit Melayu. Dalam pengungkapan itu, petugas turut mengamankan 2 orang sopir beserta kendaraan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara burung-burung yang masih dalam kondisi baik telah dilepas liarkan kembali ke habitatnya untuk menjaga kelestarian satwa liar. Jadi ini adalah satu kerja bersama kolaborasi antar berbagai unsur dalam rangka kita sama-sama untuk menertibkan peredaran ilegal dari satwa burung ini. Di Provinsi Lampung merupakan salah satu tempat karena dia ada penyeberangan di sana. Jadi satwa-satwa terutama burung yang dari Sumatera ini banyak ditemukan peredaran ilegal di sini, sehingga hari ini salah satu bentuk kolaborasi yang kita lakukan bersama dalam rangka memutus rantai peredaran ilegal burung tersebut. Dari ada 65 individu dari 5 jenis yang dilindungi. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Kepolisian Daerah Papua atau Polda Papua berhasil mengungkap 111 kasus narkotika dengan 157 tersangka periode Januari hingga awal Juni 2026.
Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan barang bukti 40,7 kg ganja dan 134 gram sabu serta 3.745 butir obat keras. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua telah menangkap 111 kasus narkotika periode Januari hingga awal Juni 2026 dengan jumlah tersangka 157 orang, diantaranya 12 warga negara asing asal Papua Nugini. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Polisi Alfian di Jayapura, mengatakan dari penanganan kasus ini pihaknya menyita 40,7 kg ganja, 134 gram sabu, 169 pohon ganja, serta 3.745 butir obat keras sebagai barang bukti. Aparat kepolisian terus meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran narkotika, khususnya yang masuk melalui jalur udara maupun darat di wilayah Papua. Untuk prosesnya, semua proses tindak pidana narkotika semua kita limpahkan ke kejaksaan. Sudah P21, tidak ada tunggakan, tidak ada masalah kalau prosesnya. Untuk warga negara asing, ya kita yang sudah menjadi ya sudah sering kali melakukan tindak pidana itu menjadi catatan kita. Kemudian kita tetap koordinasi dengan imigrasi supaya kalau bisa ya dideportasi. Ia juga menghimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak menjelang tahun ajaran baru guna mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, dan masyarakat diajak berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika demi menjaga generasi muda dari dampak penyalahgunaannya. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 4 unit bangunan rumah warga hangus terbakar pada Kamis 18 Juni 2026. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Sebanyak 4 unit bangunan rumah warga hangus terbakar pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kebakaran terjadi di Kampung Mako Tonggo, RT 03 RW 07 Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran, namun menyebabkan pemilik rumah mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Sekretaris Desa Kalanganyar Umaidi mengatakan awal mula terjadinya kebakaran menimpa rumah milik Abah Masrib. Saat itu api diketahui pemilik rumah sudah mengepul di atas atap. Sontak melihat kobaran api, pemilik rumah meminta bantuan warga untuk memadamkan api. Dia menerangkan warga setempat sudah berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat api sudah membesar, berambat ke rumah tetangganya yang ikut terbakar. Api yang membakar rumah warga berhasil dipadamkan berkat bantuan 1 unit mobil pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran Pandeglang. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran BPBDPK Pandeglang, Hidayat, mengatakan berdasarkan laporan petugas kebakaran di Kampung Makui Tonggo diduga dipicu dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Sultan Alauddin 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke deretan rumah kos yang saling berdempetan. Warga yang panik berhamburan keluar rumah, bahkan sebagian menangis histeris melihat tempat tinggal mereka hangus terbakar. Dalam rekaman video amatir warga, kobaran api terlihat tepat saat azan zuhur berkumandang. Besarnya api membuat warga tak mampu berbuat banyak. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar berjibaku memadamkan api dengan menarik selang hingga puluhan meter untuk menjangkau titik api yang berada di jalan sempit. Api bisa dipadamkan 1 jam berselang, sedikitnya 10 rumah kos beserta isinya hangus terbakar. Penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Jadi yang terbakar itu rumah penduduk. Ada berapa unit Pak yang habis terbakar? Jadi yang terbakar itu ada 10 unit. Pak, laporan awal dia bagaimana apinya Pak? Jadi laporan awal itu apinya sudah membesar. Itu penyebab awalnya Pak? Jadi penyebab awalnya itu belum kita ketahui. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Truk pengangkut sampah milik swasta di Jalan Raya Cadas, Kecamatan Priok, Kota Tangerang, Banten, terguling pada Rabu petang 17 Juni 2026. Truk dengan nomor polisi A8426WM ini terguling lantaran sopir tak kuasa mengendalikan kendaraannya saat berbelok di persimpangan Jalan Menikung. Saat terguling, truk dari arah Tangerang Selatan menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Kabupaten Tangerang. Herwan saksi mata mengatakan kecelakaan truk terguling sudah 3 kali terjadi. Kebanyakan para sopir salah mengambil ancang-ancang saat manuver di lokasi yang sedikit menanjak. Dia jadi pas belok nggak ngambil haluan jauh, sedangkan mobil kan muatannya tinggi tuh, yang atasnya kan basah tuh. Kalau dia beloknya haluannya jauh, kemungkinan nggak terbalik. Nah begitu pas belok nggak kuat nahan beban atas. Ini kelebihan muatan juga atau gimana, Pak? Kayaknya kelebihan bawaan. Bawaan? Ya. Bawa apa, Pak? Bawa sampah. Sampah. Kejadian udah berapa kali kayak gitu? Kejadian ini udah 2 kali. 2 kali ya? Kalau yang sebenarnya sih 3 kali. Kalau yang pertama jatuhnya ke sebelah kiri. Ke got. Berarti ini jalannya terlalu tinggi atau emang sopirnya kurang ini beloknya? Ya kemungkinan dia kan bebannya tinggi tuh. Seharusnya ngambil haluannya jauh. Jadi bisa lurus. Nah, kalau dia kan langsung nikung. Nikung ya? Ya. Jadi nggak kuat. Nggak kuat nahan bebannya. Ya. Petugas Salantas Polres Metro Tangerang Kota yang berada di lokasi mengurai kemacetan dan menunggu kendaraan alat berat untuk mengevakuasi. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa, sementara sopir truk mengalami syok usai kejadian. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang anak yang tenggelam di Sungai Pemali, Desa Prupuk, Kabupaten Brebes pada hari kedua operasi pencarian, Selasa malam 16 Juni 2026. Dalam proses pencarian, tim SAR dibagi menjadi 3 satuan rescue unit atau SRU. Tim pertama melakukan penyelaman di lokasi kejadian, tim kedua menyisir sungai ke arah hilir sejauh 6 km. Sementara tim ketiga melakukan penyisiran menggunakan perahu karet dengan metode pembuatan pusaran air di sekitar titik hilangnya korban. Korban diketahui bernama Muhammad Ridho Hafiz berusia 12 tahun, warga Desa Prupuk Selatan, Kecamatan Magarsari, Kabupaten Tegal. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Sungai Pemali pada Senin sore. Setelah upaya pencarian intensif, korban berhasil ditemukan pada pukul 20:25 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Tim redaksi Info TV melaporkan. Lantaran sakit hati di PHK dari pekerjaannya, seorang mantan karyawan gudang buah nekat membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Serang, Banten. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, pelaku berhasil menggondol uang tunai sebesar 3 miliar rupiah. Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan perumahan sekolah di Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Peristiwa itu berawal saat korban diduga memergoki pelaku berada di dalam rumahnya saat melakukan pencurian. Saat terpergok, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari area dapur rumah korban dan melakukan penyerangan. Korban mengalami luka serius di bagian perut dan sempat mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat. Kondisinya kemudian dirujuk ke RSUD Muara II sebelum akhirnya mendapat penanganan lanjutan di Rumah Sakit Musimedika Cendika, Palembang. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari, korban dinyatakan meninggal dunia. Sekolah pelaku berdekatan dengan perumahan korban. Saat jam istirahat sekolah, pelaku menyelinap ke perumahan korban. Pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di rumah korban. Oh, rumah kamu deketan? Jauhan. Nah, kok bisa kau masuk ke rumah itu? Kan karena itu, sekolahnya deketan sama SD. Aku tuh udah istirahat, SD itu belum. Ibu tuh posisinya di kantor. Oh, itu tuh rumahnya di dekat kantor SD itulah. Perumahan ini? Iya, dalam lingkungan sekolah. Sekolah kau, di situlah sekolah kau? Iya, di apa, ini kan lapangan SD, lapangan umum, lapangan SMP. Oh, jadi kau ke rumah dia lah pernah ngambil yang ketiga kalinya ini kau maling ya? Ngapa? Untuk apa duitnya? Kau aku guna untuk apa? Untuk aku gunakan untuk beli pena, soalnya pena itu cepat habis pengiriman pena. Ay, kau aja. Tersangka mengaku uang yang ia curi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Sedangkan pisau yang juga digunakan untuk menikam merupakan pisau yang diambil dari dapur rumah korban. Terkait dengan ungkap kasus yang mana kejadian penikaman seorang murid kepada gurunya, di mana kami dapat jelaskan, yaitu pada saat guru ini tidak ada di sekolah, si murid ini kebetulan rumah si korban ataupun guru ini berada di sekitaran sekolah, dan pada saat kelas sedang kosong, si murid ini, si siswi memasuki rumah korban, dan kebetulan pada saat itu mau mengambil sesuatu ataupun barang di rumah korban. Akan tetapi datanglah si pemilik rumah, yaitu si korban sendiri ataupun guru dari murid ini, memergoki kejadian tersebut karena panik. Si tersangka mengambil pisau dapur dan akhirnya menusuk korban 1 kali di bagian perut, dan setelah itu lari. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan petugas dan dibawa ke Polres Oku Selatan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga kelebihan muatan truk pengangkut sampah terguling di Jalan Raya Cadas, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten pada Rabu petang 18 Juni 2026. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa. Inilah detik-detik saat petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Kopo bersama tim Resmo Polres Serang meringkus tersangka berinisial SA, pembawa rumah milik Sumalia, warga desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Usai jadi buronan selama 2 pekan, tersangka SA yang berusia 29 tahun ini tak berkutik saat disergap petugas pada Selasa malam 16 Juni 2026. Polisi juga berhasil menangkap 2 rekan pelaku, yakni AR 28 tahun dan AH 29 tahun di wilayah Kopo Serang serta Maja, Kabupaten Lebak. Saat integrasi, tersangka SA kemudian menunjukkan tempat persembunyian uang hasil curiannya di sebuah kandang ayam di belakang rumah pelaku. Tak hanya di kandang ayam, petugas juga yang melakukan penggeledahan di dalam kamar menemukan tumpukan sejumlah uang tunai yang disimpan di dalam lemari pakaian. Tersangka SA mengaku nekat melakukan aksi pencurian karena sakit hati kepada mantan bosnya usai di PHK secara sepihak dari pekerjaannya sebagai karyawan gudang buah ekspor impor di Jakarta. Karena sudah mengetahui situasi rumah korban, pelaku kemudian menyusun rencana matang. Pelaku masuk seorang diri dengan cara memanjat atap rumah dan menjebol plafon kamar korban saat kondisi rumah sedang sepi. Dari total uang 3 miliar rupiah yang digasak, para pelaku sudah membagi rata dan juga sebagiannya telah dibelikan kendaraan baru. Petugas menyita sisa uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, serta 1 unit mobil pick-up dan 2 unit sepeda motor baru. Sakit hati, SA mencuri di rumah mantan bos di Kecamatan Kopo. Pelaku melakukan pencurian tersebut bersama dua temannya, namun dengan peran yang berbeda. Yang masuk ke dalam rumah korban yaitu saudara A, yang 2 orang tersangka lainnya membantu proses sebelum terjadinya pencurian tersebut. Pelaku setelah melakukan pencurian dan mendapatkan kurang lebih hasil curian 3 miliar rupiah untuk barang bukti yang diamankan. Uang sisa yang kita amankan kurang lebih 1,1 M, 1 unit mobil losbak, 1 unit motor PCX warna putih, 1 unit motor ereking. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna memburu adanya keterlibatan pihak lain. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Kopo dan terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang bayi di area pemakaman umum Islam Susukan, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 18 Juni 2026. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan terbungkus plastik hitam. Truk pengangkut sampah milik swasta di Jalan Raya Cadas, Kecamatan Priok, Kota Tangerang, Banten, terguling pada Rabu petang 17 Juni 2026. Truk dengan nomor polisi A8426WM ini terguling lantaran sopir tak kuasa mengendalikan kendaraannya saat berbelok di persimpangan Jalan Medikung.
saat terguling truk dari arah Tangerang Selatan menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Kabupaten Tangerang. Herman saksi mata mengatakan kecelakaan truk terguling sudah 3 kali terjadi. Kebanyakan para sopir salah mengambil ancang-ancang saat manuver di lokasi yang sedikit menanjak. Dia jadi pas belok nggak ngambil haluan jauh, sedangkan mobil kan muatannya tinggi tuh. Yang atasnya kan basah tuh. Kalau dia beloknya haluannya jauh, kemungkinan nggak terbalik. Nah begitu pas belok nggak kuat nahan beban atas. Ini kelebihan muatan juga atau gimana, Pak? Kayaknya kelebihan bawaan. Bawaan. Ya. Bawa apa, Pak? Bawa sampah. Sampah. Kejadian udah berapa kali kayak gini? Kejadian ini udah 2 kali. 2 kali ya? Kalau yang sebenarnya sih 3 kali. Kalau yang pertama jatuhnya ke sebelah kiri. Kagot. Berarti ini jalannya terlalu tinggi atau emang sopirnya kurangin beloknya? Ya kemungkinan dia kan bebannya tinggi tuh. Seharusnya ngambil haluannya jauh. Jadi bisa lurus. Nah, kalau dia kan langsung nikung. Nikung ya? Ya. Jadi nggak kuat. Nggak kuat nahan bebannya. Ya. Petugas Salantas Polres Metro Tangerang Kota yang berada di lokasi mengurai kemacetan dan menunggu kendaraan alat berat untuk mengevakuasi. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa, sementara sopir truk mengalami syok usai kejadian. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan akibat tikungan tajam menanjak kerap terjadi. Kecelakaan biasanya lantaran supir tidak menguasai medan dan salah mengambil ancang-ancang. Guna menghindari kecelakaan di tikungan tajam menanjak saat mengendarai kendaraan besar, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Dan tips yang pertama, pemirsa, lakukan penurunan transmisi dari jauh agar laju kendaraan bisa terjaga saat menanjak. Kedua, pastikan muatan tidak berat kiri atau kanan agar saat menikung tajam kendaraan tetap seimbang. Ketiga, masuk tikungan dari jalur luar. Ketika tikungan kiri, ambil posisi sedikit ke kanan terlebih dahulu, baru manuver ke kiri. Begitupun sebaliknya. Keempat, hindari oper transmisi rendah saat di tengah tikungan, karena bisa membuat kendaraan tidak mampu menanjak dan beresiko mundur. Kelima, jangan menikung dalam kecepatan tinggi di tikungan tajam menanjak karena bisa mengakibatkan kendaraan oleng dan terguling. Demikian beberapa tips manuver kendaraan berat di tikungan tajam menanjak. Ingat pemirsa, penguasaan medan dan teknik yang baik bisa menghindari Anda dari bahaya kecelakaan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.